Pertama, suara aneh di pesawat. Pada tanggal 6 September tahun 2022 yang lalu, ada seorang aktor berusia 38 tahun yang bernama Emerson Collins. Waktu itu, dia sedang berada di sebuah pesawat yang sedang terbang dari Los Angeles menuju ke Dallas, Amerika Serikat. Pesawat yang pria ini naiki adalah pesawat dari maskapai American Airlines jenis Airbus 321. Awalnya tak ada yang aneh dengan penerbangan pria ini, tapi di tengah-tengah penerbangan tiba-tiba saja muncul suara yang sangat aneh sekaligus mengganggu di dalam pesawat. Collins yang mendengar suara aneh itu pun mendadak menjadi bingung. Dia pun mengeluarkan handphonenya dan langsung mulai merekam suara aneh tersebut. Begitu pesawat sudah mendarat dengan selamat, Collins ini langsung mengupload video rekaman suara aneh itu ke TikTok dan Twitter dengan harapan nantinya para netizen bisa menjelaskan asal-usul dari suara aneh di dalam pesawat tadi. Dan inilah hasil rekamannya. Someone on this flight seems to have broken into the intercom system and continues to make a sound that is somewhere between an orgasm and vomiting. Seperti yang kalian lihat, Collins ini membuat video selfie yang memperlihatkan ekspresi kebingungannya ketika mendengar suara aneh itu. Dan jika kita perhatikan dengan baik-baik, suara aneh itu mirip seperti suara bapak-bapak yang sedang mendesah tak karuan. Collins ini juga berkomentar kalau suara itu bersumber dari seseorang yang telah berhasil membobol sistem intercom pesawat. Setelah video itu diupload Collins ke TikTok dan Twitter, video itu langsung viral yang membuat banyak orang berkomentar dan berspekulasi mengenai asal-usul suara aneh itu. Ada yang langsung percaya dengan pendapat Collins yang mengatakan kalau suara itu berasal dari orang yang telah berhasil membobol sistem intercom pesawat. Tapi ada juga orang yang berkomentar dengan mengatakan kalau suara aneh itu bersumber dari makhluk gaib yang ada di dalam pesawat. Dan bahkan ada yang berkomentar dengan mengatakan kalau suara aneh itu adalah suara desahan pilot yang bocor. Tak lama setelah video Collins ini viral, pihak maskapai American Airlines langsung klarifikasi dengan mengatakan kalau suara itu muncul karena adanya masalah mekanis pada sistem intercom pesawat yang mengakibatkan volume sistem PA naik secara tiba-tiba di saat mesin pesawat menyala. Melihat video Collins ini, menurut kalian suara aneh itu bersumber dari apa? Kedua, lompatan maut. Pada tahun 2016 yang lalu, seorang pria berusia 35 tahun asal Brazil bernama Fabio Ezequiel de Moraes bersama dengan keluarganya pergi ke Sao Paulo, Brazil untuk mengunjungi sanak saudara sekaligus berlibur di sana. Awalnya tak ada yang aneh, keluarga beranggotakan 3 orang itu sampai di Sao Paulo dengan selamat dan setibanya mereka di sana, mereka mulai menikmati kumpul-kumpul keluarga layaknya kumpul keluarga pada umumnya. Tapi di tengah-tengah acara kumpul keluarga, entah karena alasan apa, tiba-tiba saja Moraes ini mendapatkan ide untuk mencoba olahraga ekstrim bernama bungee jumping. Karena ide Moraes ini dianggap seru dan menantang, tak ada yang menentangnya. Di mana tepat pada tanggal 18 Desember tahun 2016, Moraes bersama istri dan anaknya serta seorang saudara laki-lakinya memutuskan untuk mengunjungi sebuah jembatan perlintasan kereta api yang berada di perdesaan Marinque untuk mencoba olahraga bungee jumping. Setibanya mereka di sana, Moraes ini sangat bersemangat dan tak sabar mencoba olahraga ekstrim itu karena dia yakin kalau olahraga itu nantinya akan sangat seru dan sangat memacu adrenalin. Persiapan pun dilakukan. Moraes ini dipasangi berbagai macam tali pengaman dan ketika semuanya dianggap sudah aman, Moraes ini dipersilahkan untuk melompat. Tapi siapa yang menyangka kalau lompatan itu menjadi lompatan terakhir di hidup Moraes.
Video yang kalian lihat barusan itu bukanlah video fullnya, tapi yang perlu kalian ketahui, tepat ketika Moraes ini melompat dari atas jembatan, tali pengaman yang mengikat kakinya malah putus dan tidak berfungsi, sehingga membuat Moraes ini malah terjun bebas menghantam tanah dari ketinggian 53 meter. Hantaman itu langsung membuat Moraes ini tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya, tak lama setelah dia dirawat di rumah sakit, Moraes ini tak dapat lagi diselamatkan. Dia akhirnya meninggal dunia karena mengalami luka leher yang sangat parah. Pasca kejadian mengerikan ini, pihak kepolisian di sana langsung menetapkan penyedia jasa olahraga bungee jumping yang dikunjungi Moraes lah sebagai tersangka, dengan alasan mereka tak memiliki izin dan mengabaikan perlengkapan keselamatan pengunjung. Tapi meskipun begitu, hingga kini tak ada update mengenai hukuman apa yang dijatuhkan ke penyedia jasa bungee jumping tersebut. Gimana pendapat kalian? Ketiga, kue ulang tahun beracun. Pada tanggal 24 Maret tahun 2024 yang lalu, ada seorang gadis bernama Manvi asal Punjab, India, tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-10 bersama keluarganya. Seperti kebanyakan pesta ulang tahun pada umumnya, keluarga Manvi ini membeli sebuah kue ulang tahun, tapi kue ulang tahun itu tak dibeli langsung di toko, melainkan dipesan melalui online. Singkat cerita, tepat pada pukul 7 malam, Manvi dan keluarganya mulai merayakan pesta ulang tahun kecil-kecilan yang hanya dihadiri ayah, ibu, adik, dan kakek nenek Manvi. Awalnya tak ada yang aneh, tapi tak lama setelah keluarga Manvi ini memakan kue ulang tahun itu, mereka mulai tak enak badan, mereka mulai mual-mual dan bahkan pusing. Dan yang lebih parahnya lagi, Manvi yang diketahui memakan kue ulang tahun paling banyak juga mulai muntah-muntah tak karuan dan bahkan mengalami kehausan ekstrim. Ayah Manvi yang sadar dengan kondisi keluarganya langsung membawa mereka ke rumah sakit, dan benar saja setelah beberapa waktu dirawat di sana, kondisi mereka mulai sedikit mendingan. Tapi kabar baik itu tak ada hubungannya dengan Manvi. Di rumah sakit, kondisi Manvi ini malah tak kunjung membaik, kondisinya semakin parah dan bahkan mulai tak sadarkan diri. Saking parahnya kondisi Manvi ini, dia diketahui meninggal dunia hanya berjarak 1 hari seusai memakan kue ulang tahun itu. Sebagai orang tua yang sangat sayang dengan anaknya, kedua orang tua Manvi ini langsung sedih sekaligus marah mengetahui kondisi anaknya dan langsung menuduh kue ulang tahun yang mereka makan sebelumnya lah yang menjadi penyebab Manvi ini meninggal dunia. Setelah diperiksa di laboratorium, akhirnya terungkap kalau kue ulang tahun yang dimakan keluarga Manvi itu ternyata mengandung pemanis sakarin yang sangat banyak. Di mana saking banyaknya, orang yang memakan kue ulang tahun itu bisa mengalami keracunan. Mengetahui kebenaran mengenai kue ulang tahun itu, keluarga Manvi langsung membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Dan tak berlangsung lama, pemilik toko kue dan pegawainya langsung diamankan polisi, dan mereka terancam pidana penjualan makanan minuman berbahaya dan pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. Kalian yang beli kue ulang tahun secara online sebaiknya berhati-hati deh, jangan sampai kalian yang nantinya keracunan. Jadi guys, itu dia 3 kisah nyata mengerikan yang ada di internet. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan ragu untuk like dan bagikan video ini ke teman kalian. Dan jika ada kesalahan informasi, mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.